Yang kedua si Cindy baca. Jadi yang pertama kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi sama dengan gitu ya. Sekarang yang kedua. Nih. Lukis yang nomor 2 kan, Bu? Iya. Lukis grafik atau garis dari persamaan linear dua variabel tadi. Hal ini dapat dilakukan dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dari persamaan atau menggunakan dua titik sembarang yang dilalui oleh garis. Garis akan membagi dua bidang kartesius. Jadi maksudnya setelah kita ubah ke dalam persamaan, tanda pertidaksamaan itu tadi, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Sehingga kalau kita sudah dapat, berarti kita sudah dapat koordinatnya. Baru kita hubungkan nanti titiknya. Dapat nanti sama saja caranya di dalam menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan metode grafik, yang minggu kemarin ya, sama. Nah, langkah yang ketiga kita lakukan uji titik. Apakah grafiknya mengarsir ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau ke bawah. Nah, itu untuk lebih jelasnya diperhatikan contohnya ya. Coba dibaca contohnya. Bagian A dan bagian B. Bagian A-nya yaitu gimana Cindy? Baca. 3X tambah Y lebih kecil dari 9. Kemudian yang kedua, 4X kurang 3Y lebih besar sama dengan 24. Jadi kita disuruh menentukan daerah penyelesaiannya. Tentunya kalau dikatakan daerah, tentunya kita harus membuat grafik. Nanti yang di mana yang diarsir, atau di dalam contoh ini, kalau dalam contoh ini yang mana daerahnya yang ditulis HP, berarti itulah himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti langkah kedua tadi, setelah kita, langkah pertama, setelah tanda pertidaksamaan, ini kan lebih kecil kan, kita disuruh mengubah dulu ke persamaan. Jadinya ini kan jadi sama dengan, ya kan? Jadi memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti kita ganti Y-nya yang ada di pertidaksamaan pertama itu menjadi 0. Nah ini, berarti kita ganti Y-nya 0. Jadinya 3X, terus 3X tambah berapa? Kalau diganti 0 Y-nya berarti tambah 0. Iya kan? Sama dengan 9. 3X tambah 0 berapa hasilnya? Ya sisa 3X, ya kan? 3X sama dengan 9. Nah, jadi X-nya berapa ini? X-nya berarti 9/3. 9/3 itu berapa? 3. Makanya diperoleh ini 3 kan? Nah, jadi kita peroleh titik koordinatnya 3,0. Itu yang memotong sumbu X. Sekarang yang memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Nah, ini 0 X-nya kan, ini X. Ini X berarti X-nya 0. Kalau memotong sumbu Y X-nya 0 berarti kita tinggal ganti X-nya 0. Ini tadi diganti 0. Berarti 3 kali berapa? Kali 0, kan ganti X-nya 0. Tambah Y sama dengan berapa? Tambah Y sama dengan 9. Masih pertidaksamaan yang pertama ini. Kalau 3 kali 0 berapa? 0 tambah Y sama dengan 9. Berarti tambah Y sama dengan 9 berarti 9. Iya kan? Nah, sehingga diperoleh titik. Nah, ini Y-nya 9 kan, sama kan? Nah, sehingga diperoleh titik koordinatnya 0,9. Sudah didapat 2 titik, kita masukkan di koordinat kartesius, baru kita hubungkan kedua garisnya. Lalu kita dapatlah garisnya. Nah, oke, perhatikan garisnya ya di bawah ini ya. Nah,
Misalnya ini secara manual aja Ibu gambar garis ya. Jadi nanti kalau kalian yang buat grafik di rumah harus lurus. Ini karena Ibu enggak pakai penggaris jadi secara ini aja ya. Yang penting kalian paham. Ini kalau horizontal sumbu X. Ini kalau koordinat kartesis kan. Kalau vertikal itu sumbu Y. Nah, kita lihat titik yang pertama 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti 1, 2, 3. Berarti anggaplah di sini ya. 3,0. 3,0. Artinya X-nya 3, Y-nya 0. Nah, sekarang titik yang kedua berapa? 0,9. Berarti X-nya 0, Y-nya 9. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kalau kalian di rumah grafik, pakai penggaris ya. Ini 0,9. Nah, setelah dapat 2 titik, kita hubungkan garisnya. Jadi mohon maaf kalau garisnya bengkok ya, karena Ibu dapat pakai penggaris, pakai mouse. Nah, setelah itu digaris, kita lihat. Nah, tadi pertidaksamaannya kan pakai lebih kecil. Ingat, kalau lebih kecil arsirnya ke arah 0, tapi tidak boleh melewati garis. Ke kiri arsirannya, kalau dia tandanya lebih kecil, ke kiri arsirannya, berarti kita arsir. Kalau ke kiri kemana? Nah, ini kalau ke kiri. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Pahami? Jadi kalau yang lebih besar baru berarti sebelah sini arsirannya ke kanan. Nah, kalau dia lebih kecil ke kiri. Selesai kita lihat betul enggak ini ada sama dengan grafik kita tadi. Kita lihat ya ke bawah ya, bentar. Nah, ini sama kan di sini daerah himpunan penyelesaiannya, HP-nya di sini. Ya. Sama kan? Jadi kalau di gambar ini yang enggak diarsir itu himpunan penyelesaiannya. Nggak boleh ganggu. Bisa dipahami? Sekarang kita ke bagian B. Mana bagian B tadi? Nah, ini. Bagian B-nya sama dengan bagian A. Berarti kita cari dulu yang memotong sumbu X, Y-nya 0. Ya kan? Berganti Y-nya kita ganti menjadi 0. Ya. Oke. Berarti caranya ini kita Y-nya ganti 0. Betul enggak dapat nanti X-nya 6? Berarti 4 kali X atau 4X dikurang 3 kali berapa? Kalau memotong sumbu X, Y-nya 0. Berarti 3 kali 0. Ya kan? Karena Y-nya kita ganti 0. Sama dengan 24. Nah, berarti 3 kali 0 berapa? Oh, sisa 4X. 4X sama dengan 24. Nah, sekarang kita dapat X-nya. 24 bagi 4 berapa? Atau berapa dikali 6 hasilnya 24? 6. Nah, akhirnya kita peroleh ini kan 6. Nah, jadinya titik koordinatnya 6,0. Nah, setelah selesai memotong sumbu X, Y-nya 0, sekarang yang memotong sumbu Y dengan X-nya 0. Berarti kita ganti X-nya 0. 4 kali 0, ya kan? Dikurang 3Y, ya kan? Tadi Y-nya kan sudah kita ganti ke 0. Sekarang X-nya sama dengan 24. Nah, 4 kali 0 berapa? 0, ya kan? Kurang 3Y sama dengan 24. Nah, berarti kalau 0 kurang 3Y berarti sisa negatif 3Y. Ingat tandanya ya, jangan dihilangkan tandanya. Sama dengan 24. Negatif dibagi positif dibagi negatif, berarti ini kan hasilnya Y sama dengan 24 dibagi negatif 3 ya. Nah, berarti negatif 8. Nah, makanya di sini dapat negatif 8. Nah, sehingga kita peroleh titik koordinatnya 0,-8. Nah, kalau kita buat di sumbu koordinat kartesius, nah dibuat seperti ini. Ya kan? Ini di sini sama dengan yang tadi X, di atasnya sama dengan yang tadi Y, ya kan? Nah, sekarang kita lihat titik yang pertama tadi. Oh, ini 6,0. Berarti X-nya 6, Y-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 0 berapa? 12. 12 kali 0 berapa? 24. 24 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 kali 0 berapa? 24.
2, 3, 4, 5, 6. Oh, anggaplah di sini ya. Ini 6,0. Artinya X-nya 6, Y-nya 0. Nah, sekarang titik yang kedua 0, negatif 8. Oh, di sini 0. Nah, ini 0, negatif 8. Berarti negatif itu arahnya ke bawah. Nah, anggaplah di sini negatif 8. Iya kan? Nah, setelah dapat 2 titik, kita hubungkan lagi seperti yang tadi. Nah, kalau kalian di rumah pakai penggaris ya. Nah, setelah kita garis, kita lihat tandanya tadi. Lebih apa ini? Lebih besar. Ibu bilang tadi kalau lebih besar, arah garisnya ke kanan. Berarti membelakangi 0. Di sini kan titik 0 ya. Sini titik 0. Berarti garisnya yang di sini apa? Yang ini apa yang di bawah? Kalau ke kanan. Hah? Gimana garisnya untuk himpunan penyelesaiannya? Berarti ke bawah kan ibu bilang ke kanan kalau lebih besar. Nah, di sini. Ini garis semua ya. Ini rapikan kalau kalian arsir ya. Nah, jadi yang menjadi himpunan penyelesaiannya yang sebelah sini HP-nya. Nah, kita lihat betul enggak di situ HP-nya? Kita lihat penyelesaian di bawahnya. Jadi ingat kalau lebih kecil ke kiri arsirannya, kalau lebih besar ke kanan arsirannya ya. Kita lihat pembahasannya di bawah sama enggak? Nah, lihat di bawah. Nah, betul kan? Sebelah sini. Ini himpunan penyelesaiannya, HP himpunan penyelesaian. Bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Kalau diam kan ibu enggak tahu kalian paham atau enggak. Ada aja enggak orangnya ini? 9 orang. Jawab, paham apa enggak? Enggak ngerti. Bu, jelasin sekali lagi, Bu. Yang nomor berapa? Bagian A apa B? Yang B. Yang B. Yang mananya yang mau dijelaskan? Ini kan sama dengan caranya yang pertama tadi kan? Pertama-tama kita selalu ubah Y-nya menjadi 0. Nah, setelah itu X-nya menjadi 0. Iya kan? Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, setelah itu kita sudah peroleh titik ini. Yang kalian belum paham cara mengarsirnya atau gimana? Atau cara buat grafiknya? Halo? Yang mana? Saripudin yang menggambar grafiknya atau gimana? Kalau yang ini kan sama dengan metode grafik kemarin di persamaan Yang waktunya, Bu. Mengarsirnya, Bu. Nah, ingat, kalau ini kan tandanya lebih apa ini? Yang ini. Lebih besar. Nah, ingat kalau lebih besar membelakangi 0 atau diarsirnya ke kanan atau ke bawah ya. Kalau lebih Berarti kecil, ya kenapa? Mendepani ya, Bu. Kenapa? Berarti kalau lebih kecil mendepani. Iya. Di depan. Mengarah ke 0 kalau lebih kecil. Ya, Oh, iya. mengarah ke 0 atau ke kiri. Kalau dia lebih besar tandanya itu ke kanan. Bisa? Bisa, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang contoh berikutnya. Nah, untuk contoh berikutnya ini, nah, ini kalau 2 per tidak sama, ini kan ada 2 ya. Adril, hapus yang kamu garis itu. Ini ada 2 ya. Jangan digaris nih, Adril ini garis tapi tidak bertanggung jawab. Nah ini, pertidaksamaan yang pertama kan X tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Kalau pertidaksamaan yang kedua, 6X tambah 11Y lebih kecil sama dengan 66. Jadi dua-duanya lebih kecil. Berarti nanti dua-duanya ini mengarah kemana? Ke kiri apa ke kanan arsirannya? Ke kiri. Iya, betul ke kiri. Jadi nanti di dalam, kalau tadi contoh yang pertama kan satu grafik aja dalam sumbu koordinat kartesius. Kalau ini 2 nantinya. Jadi dalam satu sumbu koordinat kartesius ada 2 grafik. Nah, perhatikan. Nah, sama saja dengan tadi cara mencari titik koordinatnya. Yang pertama ganti Y-nya 0, yang kedua ganti X-nya 0, sama juga dengan pertidaksamaan yang kedua diganti sama dengan yang pertama 0 Y-nya, yang kedua
0x-nya. Setelah itu kita gambar ke grafik. Ada dua kan? Ya, karena dua pertidaksamaan, jadi dalam sumbu koordinat kartesius itu ada dua. Nah, ini dua-duanya ke kiri. Nah, kalian perhatikan kan arsirannya dua-duanya ke kiri kan? Karena dua-duanya tadi pakai pertidaksamaannya itu lebih kecil. Jadi ini ke kiri kan? Ini ke kiri garis. Nah, ini juga ke kiri, tapi kalian jangan arsir yang sini juga. Enggak boleh karena masih ada garis di bawahnya. Jadi batasannya kan sampai sini, ya kan? Nah, di dalam kalau dua grafik itu, ini ada titik potongnya di sini. Jadi tidak boleh melewati garis yang paling dekat dengan 0. Jadi arsirannya di sini, tidak boleh juga lebih dari sini arsirannya. Tidak boleh ini yang diarsir juga, salah. Jadi yang garis. Nah, jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau digabung ini? Bisa dipahami? Ya. Halo? Nah, seandainya, nah itu kan tadi kalau dia pakai tanda pertidaksamaan lebih kecil. Nah, kalau dia pakai, seandainya tadi dua-duanya lebih besar, di mana arsirannya? Kemana? Ini diarsir apa enggak kalau lebih besar? Yang sebelah sini. Diarsir. Di sini diarsir apa tidak? Diarsir. Enggak lah, ini kan masih ada garis di depannya ini. Ya kan? Berarti mulai dari sini yang diarsir gitu, tapi rapi arsirannya. Nah, itu kalau tanda pertidaksamaannya lebih besar tadi, seandainya berhubung tadi lebih kecil, jadi ini semua yang diarsir tidak boleh melewati garis ini lagi karena masih ada garis di bawah, karena di sini titik potongnya, tidak boleh melewati gitu. Seandainya tadi lebih besar berhubung lebih kecil ya sebelah sini, tidak boleh melewati garis yang paling depan. Oke? Bisa? Ya, siap. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Jadi dua contoh ini sudah mewakili tugasmu ya. Jadi nanti tugasnya ada dua nomor. Yang nomor 1 grafiknya tunggal. Yang nomor 2 dua pertidaksamaan seperti ini. Jadi nanti kalian pintar-pintar mengarsirnya ke kiri apa ke kanan. Tentunya lihat tanda pertidaksamaannya. Ya. Bisa? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini baru dasarnya ya, nanti ada soal ceritanya juga nanti ada ya. Seperti persamaan dua variabel. Jadi apa perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan dua variabel? Perbedaannya letaknya di mana? Siapa yang bisa jawab? Perbedaannya apa? Halo, dari 9 orang perbedaannya apa? Satu pun tidak ada yang tahu perbedaannya. Kalau persamaan menggunakan tanda persamaan atau sama dengan. Kalau pertidaksamaan menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar, ya gitu. Untuk penyelesaiannya kan sama caranya, karena kita ubah sebelumnya itu, sebelum dibuat grafik, kita ubah dulu menjadi persamaan tanda pertidaksamaannya. Betul enggak? Betul kan? Nah, oke. Silakan bertanya. Atau apa saja yang menyangkut pertidaksamaan dua variabel ini. Ya, ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri ya. Setelah ini kalian langsung buka GCR, isi absensi di sana. Di sana ada materi ini juga, Ibu share ya. Nanti hasil penjelasan kali ini nanti Ibu kirim ke kalian. Biar kalian bisa pelajari di rumah ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu. Aktifkan videonya semua. Ibu lihat muka-mukanya. Oke. Saya aktifkan. Ya. Mana.
Ini wajah-wajahnya yang rajin Zoom ya. Adril, oke ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nanti hasil rekamannya Ibu kirim ya. Adril ternyata Iya, tak pakai baju kamu, makanya ndak aktifkan videomu ya. Kenapa? Kamu kepanasan kah atau di tengah sawit itu? Adril. Adril. Ya. Oke, terima kasih. Nanti hasil Panas. Ya, ya, enggak apa-apa. Yang penting kamu ngerti. Terima kasih ya. Selalu sehat, jaga kesehatan. Paketnya jangan dihambur-hambur untuk game ya, tapi untuk belajar. Seperti Zoom kali. iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.